Rasulullah menangis saat Jibril menceritakan kengerian 7 pintu neraka. Dikisahkan dalam suatu riwayat, suatu ketika Jibril datang menemui Rasulullah. Dan malaikat Jibril kali ini datang di waktu yang tidak biasa, bahkan raut wajah Jibril pun terlihat berbeda dari biasanya. Melihat perbedaan dari malaikat Jibril ini, Rasulullah lantas bertanya kepada malaikat Jibril. "Wahai Jibril, mengapa aku melihat engkau dengan raut wajahmu yang berbeda? Ada apa gerangan?" Lalu malaikat Jibril pun menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka, maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya. Ya Jibril, jelaskan padaku gambaran neraka jahanam itu seperti apa?" tanya Rasulullah. Lalu malaikat Jibril pun menjawab, "Ketika Allah menciptakan jahanam, maka dinyalakan apinya selama 1000 tahun sehingga merah, kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih, kemudian 1000 tahun sehingga hitam, lalu menjadi hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah kaya Jibril, andaikan terbuka sebesar lubang jarum niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan bau busuknya yang tak tertahankan. Demi Allah, andaikan satu pergelangan dari rantai itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya. Jahanam itu sangat dalam, perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu, jarak antar pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain. Nabi Muhammad meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Malaikat Jibril pun lalu menjelaskan apa yang diminta oleh Rasulullah. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, artinya jurang, yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir. Lalu pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Pintu ketiga dinamakan Sakar, yang diperuntukkan bagi kaum Sobiin atau penyembah api. Pintu keempat dinamakan Lada, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima dinamakan Hutomah, artinya menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Pintu keenam dinamakan Sair, arti harfiahnya, api yang menyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir. Rasulullah bertanya, bagaimana dengan pintu ketujuh, diperuntukkan untuk siapa pintu itu? Sejenak malaikat Jibril terdiam. Malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Akan tetapi Rasulullah mendesaknya sehingga akhirnya malaikat Jibril berkata, "Pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka bertaubat." Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu, Rasulullah pun langsung pingsan,
Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya sehingga sadar kembali dan sesudah sadar beliau bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sangat sedihku, apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jibril menjawab, "Ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Rasulullah lalu menangis mendengar penuturan malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun ikut menangis. Kemudian Rasulullah langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk salat. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari, dan ketika sholat beliau pun menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Qs. Al-Furqan, 11. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu menggelegak, hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Qs. Al-Mulk, 7. Air di Jahanam adalah hamim, air panas yang menggelegak, anginnya adalah samum, angin yang amat panas, sedang naungannya adalah yahmum, naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang sangat panas. Qs. Al-Waqiah, 41-44. Api yang ada di dunia sekarang ini, yang digunakan Bani Adam untuk membakar, hanyalah 1/70 dari api neraka Jahanam, hari. Bukhari Muslim. Kurung siku buka kurung siku tutup. Demikianlah penjelasan tentang kengerian 7 pintu neraka beserta penghuninya. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang yang soleh dan selamat dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin.